Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan memberikan beberapa bimbingan terkait keilmuan, dan kali ini masih terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh dan haji. Yang akan dijelaskan yaitu mengenai larangan dalam berikhram khusus wanita. Jadi tempo hari ada yang bertanya ke Abah mengenai larangan-larangan bagi wanita pada saat berikhram. Abah sudah jelaskan, tetapi sepertinya mungkin kurang mantap. Untuk itu di sini Abah akan kembali menjelaskan, dan insya Allah akan dibacakan hadisnya dan juga penjelasannya supaya wanita ini atau perempuan yang akan berihram ini supaya mantap dengan sabda Nabi, supaya mantap dengan tuntunan dari Nabi. Yang pertama, larangan dalam berihram khusus wanita yaitu dilarang memakai cadar pada saat sedang berihram. Itu larangan dari Nabi. Berdasarkan ada dalilnya berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari. Hadisnya itu sahih. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tantakibil mar'atul muhrimah wala talbasil kufazain. Dari Abdillah bin Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan-perempuan yang sedang berikhram janganlah bercadar dan janganlah memakai dua sarung tangan. Nah, ini perintah Nabi, sabda Nabi. Jadi, penjelasan hadis ini adalah pada saat Nabi bersama rombongannya akan berikhram, kemudian Nabi bersabda bahwa khusus perempuan-perempuan yang sedang berikhram itu janganlah bercadar dan janganlah memakai dua sarung tangan. Nah, penjelasannya, jika wanita yang sedang berikhram bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, seolah-olah laki-laki tersebut memandang yang sekiranya pandangannya itu seperti syahwat, pandangan syahwat, maka dibolehkan untuk dirinya itu, yaitu wanita yang sedang berikhram itu, menutup wajahnya, menutup dari pandangan laki-laki tersebut dengan kerudungnya. Itu dibolehkan. Contoh, misalnya karena mungkin wajahnya itu sangat menarik, masih muda dan lain sebagainya, kemudian berikhram, cadarnya dibuka sehingga mungkin ada laki-laki yang melihatnya sampai bagaimana seperti itu. Nah, itu silahkan bisa wajahnya itu ditutupi dengan kerudungnya. Boleh seperti itu. Nanti setelah berlalu kemudian kerudungnya kembali dibuka. Itu seperti itu prakteknya. Kemudian mengenai kaos tangan, itu juga dilarang oleh Nabi. Wanita yang sedang berikhram itu dilarang memakai kaos tangan atau sarung tangan, yang mana sarung tangan ini bisa menutupi telapak tangan. Berarti perintah Nabi itu adalah wanita yang sedang berikhram telapak tangannya harus terlihat. Penjelasannya, adapun apabila seorang wanita itu sedang berikhram, kemudian punggung tangan, kan namanya telapak tangan itu ada telapak tangan yang dalam yang warnanya putih seperti ini, kemudian ada punggungnya. Punggungnya itu umpama tertutup oleh sesuatu, itu tidak apa-apa. Yang penting yang dalamnya itu jangan sampai tertutup pada saat wanita tersebut sedang berikhram. Karena memakai sesuatu, umpamanya kan ada itu yang namanya kaos tangan yang panjang sehingga menutupi sebagian punggung tangannya. Atau yang sekarang itu kan ada baju muslim yang memang sengaja syar'i sehingga bisa menutupi punggung tangannya. Jadi ada semacam talinya seperti itu tidak apa-apa karena masih terlihat telapak tangannya. Nah, itu dua hal yang memang ini benar ada tuntunannya. Sabda Nabi ada di dalam hadis, hadisnya juga sahih, hadis Imam Bukhari. Dan untuk pakaian wanita pada saat sedang berikhram tidak harus warna putih.
Karena tempo hari ada yang bertanya, Abah, apakah memang wajib warna putih? Jawabannya tidak wajib. Umpamanya dari tanah air ini menyiapkan warna putih untuk berikhram haji atau berikhram untuk umroh, tapi di perjalanan kotor atau terkena noda atau terkena najis, boleh diganti dengan pakaian warna selain warna putih. Mau warna hitam boleh, warna krem boleh. Ya, yang penting pakaian wanita itu pada saat sedang berikhram ataupun tidak saat berikhram, pakaiannya itu adalah harus atau wajib syar'i. Ya, wajib menutup aurat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, harus tebal, tidak boleh tipis, tidak boleh nerawang. Kemudian tidak boleh ketat, berarti harus longgar. Ya, kemudian pakaiannya menutup aurat. Ingat, ya, wanita itu yang boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maksudnya laki-laki yang bukan mahramnya itu adalah telapak tangan dan wajah. Itu masih diperbolehkan. Ya, terlihat wajah dan telapak tangannya. Berarti pakaiannya harus betul-betul menutup auratnya. Nah, kemudian juga Abah akan jelaskan mengenai wanita yang berikhram. Jadi tempo hari ada yang bertanya mungkin karena kebiasaannya itu bersolek, kemudian juga memakai perhiasan. Ya. Beliau bertanya, insya Allah ini seorang ibu-ibu, Abah, apakah pada saat kita akan tawaf, pada saat umroh itu boleh tidak saya pakai perhiasan emas? Jawabannya boleh. Abah sudah buatkan videonya. Jadi ada hadisnya, ada dalilnya, boleh memakai cincin umpama yang terbuat dari emas atau perak itu boleh. Hanya saja di sini Abah menyarankan, karena kita ini berniat ibadah ya, di tanah suci, diusahakan ya seminim mungkin memakai perhiasannya. Ya, supaya apa? Supaya nanti pada saat tawafnya itu ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, bisa saja umpamanya karena ada orang-orang yang tidak baik ya, memanfaatkan waktunya, kelonggarannya, kelengahannya dan lain sebagainya. Ya. Tetapi secara dalil, secara hukum, pada saat wanita sedang berikhram itu boleh memakai perhiasan, ya. Seperti itu umpamanya pakai cincin pernikahan, ya. Umpamanya seperti itu, ya tidak apa-apa, ya. Nah, kemudian juga apakah boleh pakai sifat alis? Ya, kan wanita mungkin terbiasa ada yang pakai sifat alis, itu boleh. Dengan catatan sifat alisnya itu jangan wangi. Ada hadisnya, Abah sudah buatkan videonya. Itu boleh. Abah boleh nggak saya itu pakai umpama minyak wangi? Kalau minyak wangi kan memang nggak boleh. Khusus bagi laki-laki pada saat akan berikhram, ya setelah mandi, ya maksudnya mandi ikhram atau mandi janabat, sebelum memakai pakaian ikhramnya, kalau laki-laki memang sunahnya itu ya, membalurkan minyak wanginya ke badan. Umpamanya pakai deodoran, pakai minyak wangi, ke dadanya, ke lehernya, ke badannya, itu memang sunahnya. Nabi sendiri juga melaksanakan seperti itu. Diperbolehkan. Tetapi tidak boleh membalurkan minyak wanginya atau menyemprot-semprotkan minyak wanginya ke pakaian ikhramnya, baik laki-laki maupun perempuan. Pakaian ikhramnya tidak boleh wangi intinya. Ya, seperti itu. Nah, ini masukan dari Abah karena masih ada yang bertanya ke Abah, ya supaya Bapak Ibu tambah mantep di dalam pelaksanaan ibadah haji maupun ibadah umrohnya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan ya sekitar haji dan umroh, monggo silahkan tanyakan saja di kolom komentar yang ada di YouTube. Dan mengenai video-video Abah ini, ya Abah punya 2 channel, ada yang namanya di YouTube itu channelnya Abah Jojo, kemudian channel yang kedua namanya Abah Jojo tapi ada angka 2-nya. Ya, itu keduanya akun resmi Abah, jadi ada 2. Silahkan ya di subscribe, ya di follow, kemudian juga jangan lupa silahkan like dan komen. Bagi Bapak Ibu yang ingin men-share ke teman-temannya ya supaya bisa menambah keilmuan bagi teman-teman atau saudara yang akan haji maupun umroh, diperbolehkan silahkan. Baik, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.